Nah, bagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahapannya ada 8 atau 9 tahapan. Yang pertama, sebelum berwudu, yang pertama membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid al-Ansari dan hadis dari Utsman bin Affan dan hadis dari Aus bin Aus, ya, an abi an jaddi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istauqafa thalasan. Kata Aus bin Aus, aku melihat Rasulullah SAW ketika berwudu, beliau membersihkan kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Yang ketiga, berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Jadi yang mengatakan 8 tahapan, berkumur-kumur sama membersihkan hidung itu digabungkan, pembasuhannya dan pembersihannya. Jelas? Yang mengatakan 9 tahapan itu pun juga boleh. Mereka membedakan air yang digunakan untuk berkumur-kumur membersihkan mulut dan air yang digunakan untuk membersihkan hidung. Ya, artinya kalau kita melihat ada orang, ada teman, ya, misalnya berwudunya berkumur-kumur, kemudian baru membersihkan hidung yang disebut dengan istinsyak. Memasukkan air ke hidung namanya apa? Istinsyak. Mengeluarkan kotoran-kotoran dari hidung dengan jari jemari tangan yang kiri namanya apa? Al-istinthar. Al-istinthar. Memasukkan air ke hidung namanya apa? Al-istinsyak. Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung namanya apa? Al-istinsyak. Memasukkan air ke hidung dengan menggunakan jari jemari atau telapak tangan yang kanan itu namanya istinsyak. Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri namanya al-istinthar. Jelas Bapak Ibu? Nah, kita ambillah yang 8 tahapan. Berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Ambil air dengan telapak tangan, langsung dimasukkan ke mulut, kemudian hidung. Kemudian istinsyak. Seperti itu. Sebanyak 3 kali. Saya lagi flu nih, gak enak kalau keluar ingus. Iya. Taib. Artinya apa? Berkumur-kumur sekaligus istinsyak, ya, itu yang seringnya Nabi SAW. Tapi bukan berarti salah, ya. Orang yang melakukan kumur-kumur sendiri, istinsyak sendiri, ya, itu boleh dan ada dalilnya. Taib. Yang keempat, membasuh wajah atau membasuh muka. Ya, berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin salat maka berwudulah. Dan salah satu yang dibasuh adalah wajah kita atau muka kita. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Wajibnya apa? 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku. Ingat, ini yang disebut dengan siku, bukan ini ya. Ini yang siku. Taib. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Artinya siku termasuk yang dibasuh enggak? Termasuk yang dibasuh. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, mengusap kepala sekaligus mengusap telinga, digabung. Karena pengusapan telinga ini airnya sisa daripada pengusapan kepala. Pengusapan telinga, airnya itu sisa pengusapan kepala. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, al-udhunani minar ra'as. Pengusapan kedua telinga itu dari air pengusapan kepala. Caranya, ya,
Disebutkan dalam beberapa hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ambil air dengan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan yang ada air ini, yang sedikit ini, kita jalankan di atas kepala kita sampai tengkuk belakang, sampai leher belakang. Kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari tangan kita ini fungsinya untuk mengusap telinga. Dengan cara telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap. Sekali lagi, ambil air secukupnya dengan kedua telapak tangan kita. Kemudian kedua telapak tangan yang ada air ini kita jalankan di kepala kita sampai tengkuk belakang, leher belakang. Kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari tangan kita fungsinya, manfaatnya untuk mengusap telinga dengan cara telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap. Jelas apa ibu? Ibu-ibu, tidak ada perbedaan antara wudu laki-laki dengan ibu-ibu, dengan para wanita, termasuk masalah pengusapan kepala. Yang diusap itu kepala. Kebetulan di kepala kita tersebut tumbuh rambut, maka sekalian rambutnya juga diusap. Jangan sampai di antara kita ini berhubung rambut kita panjang, perempuan, kita ambil air kemudian kita timpuk-timpukkan di air yang panjang. Salah. Jadi yang wajibnya itu adalah mengusap kepala. Nah, termasuk rambut yang diusap adalah rambut yang tumbuh di atas kepala. Jelas ibu-ibu? Dan salah juga orang yang berwudu cuma jambulnya doang. Salah. Ya, maaf ini. Allahu Jalla wa Ala mengatakan wamsau bi ru'usikum. Ya, usap kepala kalian. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW, mengusapnya sebagaimana dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dan hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Pengusapan satu kali. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu marratan wahidah." Aku melihat Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya cuma satu kali. Bapak Ibu, perlu dibedakan. Kalau bahasanya membasuh, airnya lebih banyak daripada mengusap. Kalau bahasanya membasuh, berarti 3 kali. Kalau mengusap, berarti cuma 1 kali. Jelas? Ibu-ibu jelas? Taib. Setelah itu yang ketujuh, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Allahu Jalla wa Ala berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ingat, mata kaki, bukan betis, bukan lutut, bukan paha. Yang jelas yang termasuk dibasuh pada saat membasuh kaki tersebut sela-sela jari jemari. Berdasarkan hadis dari Laqit bin Sabrah dan juga hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari jemari. Dalam hadis Mustawrid radhiyallahu an disebutkan Nabi SAW itu membersihkan sela-sela jari jemari Rasulullah SAW itu dengan kelingkingnya. Tidak disebutkan kelingking yang mana, yang kanan apa yang kiri. Ya, umum. Adapun yang mengatakan harus kelingking yang kiri, itu pendapatnya Imam Al-Ghazali yang kemudian diikuti oleh Imam San'ani, pemilik kitab Subulus Salam. Mereka menganalogikan, mengkiaskan, membersihkan sela-sela jari jemari ini seperti istinja atau cebok. Dan itu dibantah oleh para ulama. Yang benar, ketika kita membersihkan sela-sela jari jemari kaki kita, boleh dengan kelingking tangan yang kiri, boleh juga dengan kelingking tangan yang kanan. Dibolehkan. Jelas ya? Kalau sekiranya di antara kita membersihkan sela-sela jari jemarinya dengan telunjuknya, boleh tidak? Sah enggak wudunya? Sah, tapi dia meninggalkan sunnah. Karena sunnahnya apa? Membersihkan dengan kelingking. Taib. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, membaca doa. Membaca doanya di kamar mandi. Membaca doanya di luar kamar mandi, maaf. Membaca doanya di luar kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi.
Karena dalam kamar mandi itu tidak lain adalah tempatnya syaitan. Tidak pernah disebutkan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Berdoa kita katakan di luar kamar mandi. Ya, ada dua doa. Pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Doanya sangat ma'ruf sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal? Hafal? Antum? Asyhadu an la wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di sini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang penambahannya sahih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini setelah selesai berwudunya, maka dia nanti akan masuk surga lewat pintu-pintu surga yang dia inginkan. Ada berapa pintu surga? 8 pintu surga. Mau lewat pintunya orang yang salat, silahkan. Mau pintu orang yang suka bersedekah dan berzakat, monggo. Mau pintu Ar-Rayyan, pintunya orang yang berpuasa, silahkan. Gampang kan mengamalkan sunnah? Gampang juga untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Berwudu sebagaimana Rasul dan membaca doa. Taib, ada doa yang kedua. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Yang doanya ini sama dengan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini setelah berwudu akan ditulis nanti dengan lembaran yang putih. Ya, kutibat fi raqqin bayda, ya, akan ditulis di lembaran yang sangat putih. Kemudian dicetak, ya, dengan cetakan la yakthur ila yaumil qiyamah, tidak bakalan hancur sampai hari kiamat. Subhanallah, hadis sahih, ya. Nah, itu dua doa yang berkaitan dengan doa setelah berwudu. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa puncak rukun Islam adalah ibadah haji. Dan itu menjadi dambaan, cita-cita, harapan yang diinginkan oleh setiap muslim, bahwa mereka berharap sebelum mereka pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan ibadah haji. Dan inilah kesempurnaan dari rukun Islam. Kewajiban yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka tunaikan ibadah haji. Laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك